Pak, Safrina. berarti tentunya nih pemirsa CNBC Indonesia penasaran dan pengen langsung tanya ke Anda gitu ya. Apa masih ada kekhawatiran lain dari pasar gitu terhadap fundamental ekonomi Indonesia gitu, pelemahan ekonomi global kah? Atau apa yang mesti Ya, diwaspadai lah gitu kalau memang ada yang bisa kita lakukan untuk merapikan portofolio dan ya. lain-lain? Ya, keraguan itu ada, terutama berdampak pada currency rate kita, Oh, karena gitu ya. iya, iya, iya. Biasanya kalau currency rate kita deteriorating, foreign cenderung nggak tertarik gitu ya, atau keluar atau gimana. Jadi ada vulnerability di situ. Itu kita lihat di episode waktu taper tantrum misalnya gitu ya, 2014, 2015, di 2010, 2011 gitu ya. Bahkan Safrina di 2008 itu krisis nggak terjadi di Indonesia kalau ingat subprime mortgage gitu ya. 2008 itu krisisnya di Amerika, di Eropa gitu. Tapi rupiah kita melemah, Ya. market kita terkoreksi 50% gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, cuma juga mungkin investor juga harus appreciate kondisi makro kita, bahwa iya ada potensi gitu rupiah kita melemah, tapi kita nggak ngelihat yang ke 25.000 atau ke 30.000 jadinya gitu ya dari current level ya. Karena kondisi makro kita udah lebih kuat gitu, cadangan devisa kita udah 150 billion, kita udah banyak punya instrumen untuk membantu penguatan di USD IDR ini gitu ya. Dari sisi fiskal pun pemerintah udah menerapkan kebijakan-kebijakan termasuk DHE gitu ya, Iya. supaya menjaga kestabilan rupiah gitu ya. Jadi memang harus kita cermati itu. Nah, kadang sumbernya itu dari luar, jadi bukan dari rupiahnya atau makro kita yang kondisinya jauh lebih stable dari 5-10 tahun lalu gitu ya, apalagi dibanding 2008, apalagi dibanding 98 gitu ya. Tapi kadang dari luar, di XY-nya misalnya yang menguat gitu loh. Kalau dolar Amerikanya yang menguat karena internal Amerika, ya kita akan berdampak Ya. pelemahan juga kan gitu. Nah, cuma biasanya itu kan karena ada disparitas inflasi atau credit rating improvement lah di US-nya gitu, atau flight to quality istilahnya gitu kan ya. Nah, kita nggak ngelihat itu sekarang. Secara credit rating Amerika juga udah turun dari AAA gitu ya, udah nggak di AAA lagi. Terus di sisi lain dia terpaksa melakukan cut di suku bunga tadi ya, kita udah cerita, karena menjaga jangan sampai hard landing ekonominya. Iya. Nah, nature-nya adalah kalau suatu negara melakukan cut policy rate, mata uang negara itu akan melemah terhadap mata uang negara lain. Gitu. Jadi itu alasannya memang ada kekhawatiran, intinya adalah pada rupiah kita. Kalau melemah itu jadi vulnerable gitu ya. Tetapi di sisi lain Amerika ini bukan Amerika yang dulu gitu, yang sekarang mereka lebih berada pada kredit rating yang lebih rendah dibanding 2008 misalnya, dan juga mereka harus aggressively melakukan cut untuk menyelamatkan pasar tenaga kerja mereka. Tapi memang ada apa ya dengan rupiah kita ini ya Pak Awan ya, kalau Anda lihat ya dengan kisaran range masih begitu sulit gitu menembus level 16.500 bahkan. Jadi memang stagnan di 16.600, 16.700, dan intervensi-intervensi yang ada yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dan lain-lain sepertinya juga belum bisa memberikan kekuatan sendiri secara signifikan untuk rupiah. Yang penting itu rupiah dijaga di level-level ini, atau yang penting itu rupiah itu kalaupun ada naik turun tidak terlalu volatil. Bagaimana kalau menurut Pak Awan? Iya, kalau bicara fundamental value dari rupiah gitu ya, menurut kita sih rupiah ini ya undervalue gitu ya, menurut kita begitu. Undervalue karena mestinya nggak di level ini. Mestinya gitu. tidak di level ini. Iya, mestinya bisa lebih strong karena misalnya akhir tahun kita punya view mestinya di 16.2, 16.4. Tahun depan even mungkin di 16 sampai 16.2 gitu ya, itu view kita. On the back of ekspor kita jalan gitu ya, nggak terlalu terpengaruh,
Terus yang kedua, foreign flow juga akan terus berlanjut masuk ke Indonesia gitu ya. Dan yang ketiga, inflasi kita udah bukan yang kayak dulu lagi gitu. Dulu kan 6%, 5%. Sekarang kan kita udah di teritori 2 plus minus 1 lah. 2,5 plus minus 1 ya. BI kan begitu ya. Nah, jadi itu beda. Nah, tetapi kenapa misalnya kondisi makro kita ini sebetulnya bagus, di US justru bermasalah, tapi kita juga masih kadang ke 16,5, 16,6 sekarang gitu ya. 16,7 bahkan Pak. 16,7 gitu ya. Kadang yang trigger itu memang beberapa hal yang mungkin sifatnya orang punya stereotype ya, gitu tentang Indonesia gitu. Nah ini yang akhirnya ya mereka check out gitu ya dari kita, itu akan trigger jadinya pelemahan di rupiah kan karena mereka meninggalkan Indonesia. Mungkin kalau menurut saya bisa juga capital outflow itu terjadi karena kalau yang baru-baru ini kan MSCI ya merubah metodologi misalnya. MSCI benar. Ya, berubah metodologi. Itu ngaruh ya Pak ya, ngaruh sekali ya Pak ya. Ya, mereka melihat weighting akan berkurang gitu ya. Terus nantinya sebelum orang jual lebih baik saya jual duluan misalnya seperti itu. Udah flow basis aja, udah tidak melihat fundamental Indonesia seperti apa. Itu yang saya maksud stereotype. Tapi kalau long term investor mungkin mereka malah melihat liquidity jadi lebih make sense kalau dengan metode baru ini gitu ya. Lebih menggambarkan gitu. Ketika terjadi koreksi mungkin mereka masuk. Nah, cuman perimbangan antara yang long only dan stay cukup lama seperti ini dengan yang mungkin sort of hedge fund gitu ya, ngelihat ini supply demand aja, oh ini kurang, udah keluar, itu mungkin asimetrik gitu ya, Safrina. Itu yang menyebabkan ya kadang-kadang kalau ada berita-berita yang mungkin negatif dan nggak relevan gitu, cenderung rupiah kita mengalami pelemahan. Baik, kalau gitu Pak misalnya bisa disampaikan Pak kepada pemirsa CNBC Indonesia saat ini gitu ya, strategi rebalancing portofolio yang Anda sarankan seperti apa? Sektor apa yang perlu dihindari, sektor apa yang jadi pilihan, dan di sisi pasar surat utang, tenor surat utang mana yang kira-kira juga menarik? Oke. Kita suka dengan, kita membaginya dengan 4 kategori ya. 4 kategori. Kategori pertama kita suka dengan foreign flow. Karena foreign flow akan ke situ. Sektor-sektor apa saja yang akan menjadi target dari foreign flow. Kita melihat itu banking salah satunya. Ya, interest rate sensitif dan profitnya udah 5 kali lebih tinggi dari zaman COVID. Tapi valuasinya kok menuju ke arah semasa COVID gitu. Jadi itu kita ngelihat itu sebagai proksi untuk kita suka atas sektor tersebut gitu ya. Jadi fundamental bagus, valuasi murah, nah asing akan masuk ke situ. Itu salah satunya foreign flow. Kalau pemirsa CNBC ingin melihat gitu ya seperti apa. Yang kedua adalah yang secular theme gitu ya. Kita suka dengan consumer gitu ya. Kita pikir view kita rupiahnya mestinya strengthening tahun depan, dan consumer ini kan banyak inputnya dari import kan, dan itu pakai US dollar gitu. Nah, mestinya margin akan improve di situ. Di sisi lain consumer ini khususnya kalau staple terkait dengan makan bergizi ya gitu, itu akan ada trickle down effect-nya juga gitu, akan ada demand ke sisi consumer. Jadi kita juga suka on the back of that juga gitu, akan ada demand yang besar juga dari sisi makan bergizi gratis ini. Dan yang ketiga itu adalah seiring dengan global itu akan tetap volatile gitu ya, itu yang susah diprediksi gitu. Nah, untuk itu kita harus hedge ke resource gitu, ke komoditi. Jadi kita juga suka komoditi terutama metal base gitu ya. Dan kalau tactically ini harus hati-hati sekali, tactical gitu ya. Ya kita juga suka dengan saham-saham momentum tapi hanya untuk sebatas trading gitu.